Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, di video ini kami akan menampilkan video drama yang berjudul Ronggeng Duku Paruk. Saya sebagai Serintil. Saya sebagai Rasus. Saya sebagai Darsun. Saya sebagai narator. Saya sebagai pemeran tambahan. Dan satu teman lagi yang tidak masuk, yaitu Alifan sebagai Warta. Selamat menyaksikan. Sepasang burung bangau melayang meniti angin berputar-putar tinggi di langit. Tanpa sekalipun mengepak sayap, mereka mengapung berjam-jam lamanya. Suaranya melengking seperti keluhan panjang. Kedua unggas itu telah melayang beratus-ratus kilometer mencari genangan air. Telah lama mereka merindukan hamparan lumpur, tempat mereka mencari mangsa, katak, ikan, udang, atau serangga air lainnya. Namun, kemarau belum usai. Ribuan hektar sawah yang mengelilingi Duku Paruk telah 7 bulan kerontang. Sepasang burung bangau itu tak akan menemukan genangan air, meski hanya selebar telapak kaki. Sawah berubah menjadi padang kering berwarna kelabu. Segala jenis rumput mati. Yang menjadi bercak-bercak hijau di sana-sini adalah krokot, sajian alam bagi berbagai jenis belalang dan jangkrik. Tumbuhan jenis kaktus ini justru hanya muncul di sawah sewaktu kemarau berjaya. Di bagian langit lain, seekor burung pipit sedang berusaha mempertahankan nyawanya. Dia terbang bagai batu lepas dari katapel sambil menjerit sejadi-jadinya. Di belakangnya, seekor alap-alap mengejar dengan kecepatan berlebih. Udara yang ditempuh kedua binatang ini membuat suara desau. Jerit pipit kecil itu terdengar ketika paruh alap-alap menggigit kepalanya. Bulu-bulu halus berterbangan. Pembunuhan terjadi di udara yang lengang, di atas Duku Paruk. Angin tenggara bertiup kering. Pucuk-pucuk pohon di pedukuhan sempit itu bergoyang. Daun kuning serta ranting kering jatuh. Gemersik rumpun bambu, berderet baling-baling bambu yang dipasang anak gembala di tepian Duku Paruk. Layang-layang yang terbuat dari daun gadung meluncur naik. Kicau beranjangan mendaulat kelenggangan langit di atas Duku Paruk. Udara panas berbulan-bulan mengeringkan berjenis biji-bijian. Buah randu telah menghitam kulitnya, pecah menjadi 3 juring. Bersama tiupan angin, terburai gumpalan-gumpalan kapuk. Setiap gumpal kapuk mengandung biji masak yang siap tumbuh pada tempat ia hinggap di bumi. Demikian kearifan alam mengatur agar pohon randu baru tidak tumbuh berdekatan dengan biangnya. Pohon dadap memilih cara yang hampir sama bagi penyebaran jenisnya. Biji dadap yang telah tua menggunakan kulit polongnya untuk terbang sebagai baling-baling. Bila angin berembus, tampak seperti ratusan kupu terbang menuruti arah angin meninggalkan pohon dadap. Kalau tidak terganggu oleh anak-anak Duku Paruk, biji dadap itu akan tumbuh di tempat yang jauh dari induknya. Begitu perintah alam. Dari tempatnya yang tinggi, kedua burung bangau itu melihat Duku Paruk sebagai sebuah gerumpul kecil di tengah padang yang amat luas. Dengan daerah pemukiman terdekat, Duku Paruk hanya dihubungkan oleh jaringan pematang sawah. Hampir 2 km panjangnya. Duku Paruk kecil dan menyendiri. Duku Paruk yang menciptakan kehidupannya sendiri. 23 rumah berada di perdukuhan itu, dihuni oleh orang-orang seketurunan. Konon, moyang semua orang Duku Paruk adalah Ki Seca Menggala, seorang Bromo corah yang sengaja mencari daerah paling sunyi sebagai tempat menghabiskan riwayat keberandalannya. Di Duku Paruk inilah akhirnya Ki Seca Menggala menitipkan darah dagingnya. Semua orang Duku Paruk tahu Ki Seca Menggala, moyang mereka, dahulu menjadi musuh kehidupan masyarakat. Tetapi mereka memujanya. Kubur Ki Seca Menggala yang terletak di punggung bukit kecil di tengah Duku Paruk menjadi kiblat kehidupan kebatinan mereka. Gumpalan abu kemenyan pada nisan kubur Ki Seca Menggala
membuktikan pola tingkah kebatinan orang Dukuh Paruk berpusat di sana. Di tepi kampung, 3 orang anak laki-laki sedang bersusah payah mencabut sebatang singkong. Namun, Cari sebuah ketiganya masih terlampau lemah Kita tidak bisa untuk mengalahkan mencabut cengkraman akar singkong ketela sehari tanpa cuci. yang terpendam dalam tanah kapur kering Hanya dan sebuah linggis mengantuk. tidak akan bisa menembus tanah Mereka sekeras ini. terengah-engah. Baik, kita Namun, cari saja. batang Lalu singkong kita itu tetap siram tegak batang di tempatnya. singkong sialan ini. Ketiganya hampir berputus asa seandainya salah satu seorang anak di antara mereka tidak menemukan akar. Mereka mencoba mencabut batang singkong itu kembali. Urat-urat kecil di tangan dan di punggung menegang. Ditolaknya bumi dengan hentakan kaki sekuat mungkin. Sambil membersihkan mulutnya dengan punggung lengan, Rasus mengajak kedua temannya melihat kambing-kambing yang sedang mereka gembalakan. Yakin bahwa binatang gembalaan mereka tidak merusak tanaman orang, ketiganya berjalan ke sebuah tempat di mana mereka sering bermain. Di bawah pohon nangka itu, mereka melihat serintil sedang asyik bermain seorang diri. Perawan kecil itu sedang merangkai daun nangka dengan sebatang lidi untuk dijadikan sebuah mahkota. Karena letak Dukuh Paruk di tengah amparan sawah yang sangat luas, tenggelamnya matahari tampak dengan jelas dari sana. Angin bertiup ringan, namun cukup meluruhkan dedaunan dan tangkainya. Gumpalan rumput kering menggelinding dan berhenti karena terhalang pematang. Hilangnya cahaya matahari telah dinanti oleh kekelawar dan kalong. Satu-satu mereka keluar dari sarang. Di lubang-lubang kayu, ketiak daun, kelapa atau kuncup daun pisang yang masih menggulung. Kemarau tidak disukai oleh bangsa binatang menghirap itu. Buah-buahan tidak mereka temukan. Serangga pun seperti lenyap dari udara. Pada saat demikian, kampret harus mau melalap daun waru agar kehidupan jenisnya lestari. Pelita-pelita kecil dinyalakan. Kelap-kelip di kejauhan membuktikan di Dukuh Paruk yang sunyi ada kehidupan manusia. Bulan yang lonjong hampir mencapai puncak langit. Cahayanya membuat bayangan tamaram di atas tanah kapur Dukuh Paruk. Kehadirannya di angkasa tidak terhalang awan. Langit bening. Udara kemarau makin malam makin dingin. Pagelaran alam yang ramah bagi anak-anak. Halaman yang kering sangat menyenangkan untuk arena bermain. Cahaya bulan mencipta keakraban antara manusia dengan lingkup fitriahnya. Anak-anak, makhluk kecil yang masih lugu, layak hadir di halaman yang berhias cahaya bulan. Mereka pantas berkejaran, bermain, dan bertembang. Mereka sebaiknya tahu, masa kanak-kanak adalah surga yang hanya sekali datang.